Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita akan mempelajari tentang ariyah atau yang disebut dengan pinjam meminjam. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin semuanya sudah pernah melakukan pinjam meminjam atau yang dalam bahasa Islam itu disebut dengan ariyah. Ternyata Islam itu sangat luas, sangat komplit, sehingga bahkan urusan pinjam meminjam pun ada aturannya. Kita awali dulu dengan mempelajari tentang pengertian dari ariyah atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam atau ariyah adalah pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi ada seseorang yang memberikan manfaat dari suatu benda, tetapi bendanya itu tidak diberikan, yang diberikan hanya manfaatnya kepada orang lain tanpa adanya imbalan, ya. Jadi tidak boleh mengambil imbalan, dan bendanya itu setelah diambil manfaatnya nanti harus kembali dalam keadaan utuh, tidak boleh dalam keadaan rusak atau berkurang. Bagaimana hukum ariyah? Pada dasarnya hukum ariyah itu adalah boleh, jadi pinjam meminjam itu diperbolehkan. Tetapi hukum ini bisa berubah menjadi sunnah, jadi sangat dianjurkan ketika ada orang yang mencoba meminjam untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia sangat membutuhkan benda itu, maka itu hukumnya menjadi sunnah karena kita menolong orang lain. Bahkan hukum ini menjadi wajib ketika ada orang yang meminjam dengan sangat mendesak, atau kalau dia tidak dipinjami dia akan rugi, atau bahkan dia akan meninggal, atau ada orang yang akan meninggal kalau tidak dipinjami, itu menjadi wajib. Tetapi hukum dari pinjam meminjam itu juga menjadi haram jika pinjam meminjamnya itu dalam rangka berbuat maksiat. Untuk selanjutnya ada 5 rukun dari pinjam meminjam. Yang pertama adalah mu'ir atau orang yang meminjami, kemudian musta'ir orang yang meminjam, kemudian musta'ar barang yang akan dipinjam, dan batas waktu untuk mengembalikan, serta adanya sighah atau ucapan pinjam meminjam. Nah, orang yang meminjami itu juga ada syaratnya. Yang pertama adalah berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Jadi dia orang yang berhak untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang yang dipaksa untuk meminjamkan atau anak kecil, itu peminjamannya tidak sah. Jadi misalnya mau pinjam suatu barang, ternyata orang tuanya nggak ada, terus kita pinjam pada anak kecil yang ada di situ, maka itu hukumnya tidak sah. Kemudian barang yang akan dipinjamkan itu milik sendiri atau tanggung jawabnya sendiri, bukan barangnya temennya. Meminjamkan barang temennya nggak boleh. Bagaimana dengan orang yang akan meminjam? Nah, syaratnya adalah yang pertama mampu berbuat kebaikan. Jadi kalau ada yang meminjam itu orang gila atau anak kecil mau meminjam sesuatu, uang misalnya dalam jumlah yang sangat banyak, itu tidak sah. Kemudian orang yang meminjam itu juga harus mampu menjaga barangnya agar tidak rusak, jadi barangnya jangan sampai rusak. Dan yang selanjutnya, orang yang meminjam itu hanya mengambil manfaatnya saja, jadi barangnya tetap utuh. Jadi yang rancu kalau kamu di kelas mau minjam pulpen, ya, ternyata dikembalikan isinya habis, nah itu sah nggak itu? Yo. Kemudian barang yang akan dipinjam itu syaratnya adalah benar-benar milik orang yang meminjamkan. Kemudian barang itu ada manfaatnya, jangan meminjamkan sesuatu atau jangan meminjam sesuatu yang nggak ada gunanya. Buat apa?
Kemudian barangnya itu kekal, maksudnya kekal bukan kekal abadi selamanya, bukan. Tetapi ketika diambil manfaatnya, terus dikembalikan itu barangnya masih utuh, ya. Jadi nggak bisa kita meminjamkan atau meminjam roti, ya. Kita kembalikan ya habis. Itu bukan pinjam meminjam. Syarat yang selanjutnya adalah batas waktu. Di sini ada beberapa perbedaan memang. Syarat atau batas waktu itu kadang tidak dijadikan menjadi syarat. Intinya pinjam ya pinjam, nanti dikembalikan kalau sudah selesai. Nah, perbedaan pendapat ini hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya. Jadi nanti kalau terjadi kerusakan atau harus mengeluarkan biaya, itu tanggung jawabnya orang yang meminjam. Kemudian syarat selanjutnya adalah sighat atau ucapan ijab qabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka meminjam barang dan meminjamkan barang. Jadi jangan sampai kita meminjam sesuatu tetapi tidak bilang pada orang yang punya, itu salah. Kita harus bilang dulu, misalnya mau minjam sepatu, pinjam sepatunya. Kalau yang punya sudah mengizinkan, silahkan baru kita pinjam, kita ambil. Jangan sampai kita meminjam sesuatu belum minta izin pada yang punya sudah diambil. Nah, ketika orang yang punya nyari kan nggak ketemu, nah, dia terus berpikiran buruk bahwa sepatunya hilang, misalnya kalau minjam sepatu, ya kan, maka harus bilang dulu pada yang punya. Ada beberapa jenis ariyah atau ada beberapa macam ariyah. Yang pertama adalah ariyah mutlak. Ariyah mutlak itu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan syaratnya, tidak dijelaskan penggunaannya. Seperti pemanfaatannya hanya untuk dipinjam saja, atau nanti boleh dipinjamkan lagi pada orang lain, atau dipinjam sampai kapan itu tidak ada keterangannya. Itu adalah pinjam meminjam atau ariyah mutlak. Sementara yang kedua adalah ariyah muqayyad, yaitu meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan atau pada keduanya ataupun salah satunya. Jadi ada yang pinjam meminjam, saya pinjam sepeda motor terus dikasih waktu, dalam waktu seminggu dikembalikan. Nah, itu ada syaratnya. Terus misalnya hanya boleh dipinjam, terus tidak boleh dipinjamkan lagi pada orang lain, terus harus hanya kamu yang boleh memakai, yang lain nggak boleh. Itu ada syarat, itu namanya ariyah atau pinjam meminjam ariyah muqayyad. Jadi itu beberapa hal tentang pinjam meminjam yang kita pelajari. Terima kasih. Kita akhiri dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.